Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sagita dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Nurul Huda. Saya di sini membuat video untuk memenuhi persyaratan tugas UAS saya dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam oleh dosen pengampu Ibu Marlina MPDI. Baiklah, di sini saya akan memulai saja menceritakan peradaban Islam di Andalusia Spanyol. Apa sih sejarahnya? Mari kita sama-sama simak. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam lebih dikenal dengan nama Iberia atau Asbania. Kemudian disebut Andalusia ketika negeri subur itu dikuasai oleh bangsa Vandal. Dalam perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Di sini ada 6 periode dalam peradaban Islam di Andalusia Spanyol. Periode pertama tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan Karawali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik negara Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi baik dari dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam antara itu berupa perselisihan di antara elit penguasa terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Di samping itu terdapat perbedaan pandangan antara Khalifah di Damaskus dan Gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Masing-masing mengaku bahwa mereka lah yang paling berhak menguasai daerah Spanyol ini. Selanjutnya periode kedua tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam, yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dakhil yang masuk ke Spanyol. Ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Selanjutnya periode ketiga tahun 1912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman al-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Akhirnya pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintahkan Cordova menghapuskan jabatan khalifah. Ketika itu Spanyol sudah terpecah dalam banyak sekali negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Selanjutnya periode keempat tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan Al-Muluk Tawif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar di antaranya adalah Abbadiyah di Seville. Pada periode ini umat Islam memasuki masa pertikaian. Ironisnya, kalau terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam itu, untuk pertama kalinya orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan. Selanjutnya periode kelima tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat suatu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf bin Tashfin di Afrika Utara.
Pada tahun 1062 Masehi, ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Pada masa dinasti Morabitun, Saragossa jatuh ke tangan Kristen tepatnya tahun 1118 Masehi. Selanjutnya periode ke-6 tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. Abu Abdullah Muhammad merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya menjadi raja. Ia memberontak dan berusaha merampas kekuasaannya. Dalam pemberontakan itu, ayahnya terbunuh dan digantikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Sa'ad. Ibnu Sa'ad kemudian meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya. Dua penguasa Kristen ini dapat mengalahkan penguasa yang sah dan Ibnu Sa'ad naik tahta. Tentu saja Ferdinand dan Isabella yang mempersatukan kedua kerajaan besar Kristen melalui perkawinan itu tidak cukup puas. Keduanya ingin merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol. Ibnu Sa'ad tidak kuasa menahan serangan orang-orang Kristen tersebut dan pada akhirnya mengaku kalah. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Ferdinand dan Isabella, kemudian hijrah ke Afrika Utara, dan dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol tahun 1492 Masehi. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Peradaban intelektual pada masa peradaban Islam di Andalusia Spanyol. Yang pertama, filsafat. Tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin As-Syahik yang dikenal dengan Ibnu Bajjah. Tokoh utama kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail, penduduk asli Wadi Asa, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada, dan wafat pada usia lanjut tahun 1185 Masehi. Bagian akhir abad ke-12 Masehi menjadi saksi munculnya seorang pengikut Aristoteles yang terbesar di gelanggang filsafat dalam Islam, yaitu Ibnu Rushd dari Cordova, terkenal di dunia barat dengan nama Averroes. Yang kedua, Saint Abbas bin Firnas, termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim Ibnu Yahya al-Nakas, terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadi gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Ahmad bin Ibas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Ummul Hasan binti Abi Ja'far dan saudara perempuan Al-Hafiz adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Yang ketiga, musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zariab. Setiap kali diadakan pertemuan dan jamuan, Zariab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga kepada budak-budak, sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Yang keempat, bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Di antara para ahli yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa, yaitu Ibnu Syaibi, Ibnu Malik, Pengarang Al-Alfiyah, Ibnu Huruk, Ibnu Al-Hajjah, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan Al-Garnati. 5. Kemegahan pembangunan fisik. Orang-orang memperkenalkan pengaturan hidrolik untuk tujuan irigasi. Kalau dam digunakan untuk mengecek curah air waduk dibuat untuk konservasi. Pengaturan hidrolik itu dibangun dengan memperkenalkan roda air atau water well asal Persia yang dinamakan Naurah. Namun pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Jafaria di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Seville, dan Istana Al-Hamra di Granada.
Faktor-faktor pendukung kemajuan peradaban Islam di Andalusia Spanyol. Spanyol Islam kemajuannya sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam seperti Abdurrahman al-Dakhil, Abdurrahman al-Wasid, dan Abdurrahman al-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang mempelopori kegiatan-kegiatan ilmiah dan adanya toleransi yang ditegakkan oleh penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. Penyebab kemunduran dan kehancuran. 1. Konflik antar umat Islam sendiri. 2. Konflik Islam dengan Kristen. 3. Tidak adanya ideologi pemersatu. 4. Kesulitan ekonomi. 5. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. 6. Keterpencilan. Namun ada faktor lain yang menyebabkan kemunduran kebudayaan Islam, yaitu kelemahan di bidang politik, munculnya orang-orang Mogul, munculnya unsur Turki, ditemukannya miswi atau bahan peledak. Pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, perekonomian, dan peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangga Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains di samping bangunan fisik. Berawal dari gerakan Averroisme inilah di Eropa kemudian lahir reformasi pada abad ke-16 Masehi dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Nasib umat Islam di bawah pemerintahan Kristen di Andalusia. 1. Pembatalan klausul-klausul pada perjanjian Grenada tahun 899 Hijriah sampai 1494 Masehi. 2. Pengkristenan Muslim Andalusia secara paksa tahun 904 Hijriah sampai 1499 Masehi. 3. Pemberontakan Muslim Andalusia terhadap pemerintahan Spanyol tahun 907 Hijriah sampai 1502 Masehi. 4. Pembentukan Dewan Investigasi oleh Charles tahun 933 Hijriah sampai 1526 Masehi. 5. Pembakaran terhadap Muslim tahun 936 Hijriah sampai 1529 Masehi. 6. Pelarangan syiar Islam di Spanyol oleh Philip II tahun 975 Hijriah sampai 1567 Masehi. 7. Penyembelihan terhadap kaum muslimin tahun 979 Hijriah sampai 1571 Masehi. 8. Pemberangkatan muslimin dari Aragon, Valencia dan wilayah sekitarnya tahun 1019 Hijriah sampai 1610 Masehi. Nomor 9. Pemberontakan kedua muslimin tahun 1069 Hijriah sampai 1658 Masehi. Itu tadi pembahasan saya tentang peradaban Islam di Andalusia Spanyol. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Baiklah, saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.